Bu Aisyah, menyikapi suami yang nggak mau bekerja, Bu Aisyah. Gimana solusinya, Bu Aisyah? Karena ya nyikapi suami yang nggak mau cari kerja. Aduh, kenapa sih? Barangkali suami sedang apa? Sedang sedihkah? Atau apa? Nah itu yang harus kita tahu dulu. Kenapa dia nggak mau cari kerja? Apa nggak mau kerja sih? Ya, ini ada beda nih. Ada beda. Dia misalnya nggak cari kerja, tapi dia kerja di rumah. Ya, bebenah kah, rapiin barang-barang, itu juga kerja kan? Sudah kerja. Itu juga termasuk kerja. Ya, tapi ada juga yang emang udah nggak mau cari kerja di rumah, ya nggak kerja apa-apa. Bantuin istrinya pun nggak. Nah, ini juga perlu tahu. Kita harus tahu juga kenapa dia begitu. Karena otak laki-laki sesungguhnya Allah kasih ada namanya hipotalamus yang lebih lebar dari perempuan, dan itu hipotalamus itu adalah otak yang bertanggung jawab terhadap pencarian nafkah. Ya, why? Ada apa Swaminda ini? Coba perhatikan sebelum-sebelumnya ada apa? Pernahkah dia kecewa? Pernahkah maaf kita istri itu ngomong sesuatu sehingga dia tersinggung? Atau dia memang dari kecilnya ya dia nggak tahu bagaimana survive ya? Atau mungkin ya stres dia? Karena ada laki-laki semakin stres semakin nggak bisa apa-apa. Belum lagi nanti ditanya terus sama suaminya, papa gimana sih, abi gimana sih, kok nggak cari kerja gitu, ya. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu, kurang lebih apa kira-kiranya. Karena bisa kan kalau tadi cuma bertanya seperti itu beberapa kalimat kan bisa nggak tahu sebelumnya apa, berapa lama sudah menikah, ya. Bisa jadi watak. Ya ada beberapa watak itu yang memang kalau berkali-kali misalnya sempat gagal itu ini banget sedih dan jatuh ke emosi apati, ya, merasa putus asa. Dan akhirnya dia menganggap percuma saya kerja. Percuma saya ini. Nah, kalau ada orang bilang percuma saya kerja, percuma saya ini, percuma saya jadi istri, percuma saya jadi suami, percuma saya jadi anak. Kalau ada kata percuma saya, itu berarti sedang level emosi apati. Itu kalau di level emosi, tangga emosi itu paling bawah itu. Bentar lagi depresi. Ya. Nah, ajak juga barangkali diskusi atau ajak barangkali untuk dia bisa diskusi kepada seorang konselor kah, ada psikolog kah, bisa juga kayak gitu. Atau berdiskusi pada guru-guru kita, pada ustadz kita barangkali gitu ya. Iya, coba deh, ya. Dan di luar itu ya senantiasa istri mendoakan. Bayangin dia di depan kita waktu kita mendoakan, bayangin ya, kemudian sinyal yang ada di tubuh kita ini masuk ke dalam jantungnya, akalnya. So, bayangin dia juga bisa dengan giat dia mencari kerja dan akhirnya diterima di satu pekerjaan. Atau mungkin dia berwirausaha sendiri. Karena banyak ibu-ibu juga yang dianggap kerja itu kalau di kantor. Nggak gitu. Di rumah aja berwira swasta sendiri, wirausaha, apalagi sekarang apa-apa online, itu udah kerja. Ya, jadi ini juga nih konsep kerja itu apa dulu. Ada juga orang menganggap kerja itu kalau di kantor atau punten kalau dia misalnya pegawai negeri atau pegawai itu dianggap kerja. Please, ini sekarang lagi kondisi kayak gini ya, ini yang harus dibetulin dulu tuh yang namanya kerja itu ya bukan seperti itu ya. Dia bekerja sesuatu dari rumah pun dan bisa menghasilkan ya untuk bisa ya membantu atau menutupi sandang pangan seperti itu, ya itu sudah kerja. Ya, nah ini semua bisa informasinya karena hanya dapat itu jadi bisa Rasulullah SAW bahwa pokoknya orang yang tergesa-gesa itu nggak dikabulkan. Ciri-ciri orang tergesa-gesa seperti itu.